Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Analisis Farmasi Dasar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bersama saya Yahdiana Harahap. Topik bahasan kali ini adalah identifikasi asam amino, sulfa, aromatis, dan gula atau karbohidrat. Bahasan pertama mengenai identifikasi asam amino dan protein. Senyawa alifatis yang mengandung baik gugus amino dan gugus karboksil disebut sebagai asam amino. Secara umum ini tidak larut ya atau sangat sukar larut pada pelarut-pelarut organik seperti ether atau benzena. Agak sukar larut di dalam alkohol, sangat larut di dalam air dan umumnya bersifat netral di dalam reaksi-reaksinya. Identifikasi gugus amino primer itu dapat dilakukan dengan uji ninhidrin. Senyawa yang memiliki gugus amino dan gugus karboksilat dapat bereaksi dengan ninhidrin membentuk produk yang berwarna biru ungu. Ini sangat spesifik. Asam amino dan protein yang memiliki gugus amino dan karboksilat yang terikat pada alfa karbon akan memberikan hasil positif juga pada tes ini. Selain itu, uji ninhidrin ini juga dapat digunakan untuk identifikasi gugus asam amino sekunder. Asam amino yang memiliki gugus amino sekunder, dia akan menghasilkan produk kondensasi yang berwarna kuning, ya berbeda tadi dengan yang primer. Uji selanjutnya adalah uji Hopkins-Kuhl. Ini digunakan untuk mengidentifikasi misalnya asam amino triptofan, ya. Nah, di sini dengan menggunakan katalis asam kuat, cincin indol pada triptofan akan bereaksi dengan asam glioxylic membentuk cincin berwarna ungu ya di antara dua lapisan yang terpisah. Di sini Anda bisa melihat ya prosedurnya. Berikutnya adalah uji Milon. Uji Milon ini akan memberikan hasil positif dengan asam amino fenolik ya, yaitu yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzen seperti asam amino tirosin dan derivatnya. Protein yang memiliki komponen tirosin akan menghasilkan endapan berwarna putih yang kemudian akan berubah menjadi merah ketika dipanaskan. Kemudian ada uji Santo proteat, digunakan untuk identifikasi asam amino atau protein yang mengandung cincin aromatis atau benzena seperti fenilalanin, tirosin, triptofan yang nanti akan membentuk ya produk berwarna kuning. Warna yang terbentuk terjadi karena adanya reaksi nitrasi pada cincin aromatis pada asam amino tersebut. Selanjutnya, uji nitroprusida. Ini merupakan uji untuk mendeteksi adanya asam amino sistein menggunakan reagen natrium nitroprusida dan larutan amonia. Gugus tiol dan atau merkaptan pada sistein dapat bereaksi dengan nitroprusid membentuk kompleks berwarna merah. Selanjutnya ada uji Sakaguchi. Ini digunakan untuk mengidentifikasi asam amino arginin. Nanti akan dihasilkan produk berwarna merah. Guanidin pada arginin teroksidasi oleh natrium hipoklorit dan bereaksi dengan alfa naftol membentuk kompleks berwarna merah pada suasana basah. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi senyawa sulfa. Senyawa sulfa dapat diidentifikasi menggunakan kertas timbal asetat. Nah, hasilnya setelah dipanaskan akan membentuk warna coklat dan kemudian diteteskan peroksida, dia akan berubah menjadi berwarna putih. Nah, di sini Anda bisa melihat prosedurnya. Nah, di sini gambar pertama itu menunjukkan prosedur pemanasan saat identifikasi sulfa ya dengan kertas timbal asetat. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikutnya. Kertas di sebelah kiri merupakan kertas timbal asetat baru, yang di tengah merupakan kertas setelah bereaksi dengan senyawa sulfa. Sedangkan kertas yang di sebelah kanan merupakan kertas setelah direaksikan kemudian diteteskan hidrogen peroksida. Senyawa sulfa dapat juga diidentifikasi dengan metode Castellana. Prosedurnya Anda bisa membaca di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas identifikasi inti aromatis.
Untuk menentukan ada atau tidaknya gugus aromatis di dalam suatu molekul, kita bisa menggunakan reaksi Marquis. Reaksi Marquis terdiri dari formalin encer, kemudian dengan adanya H2SO4 pekat. Nanti kalau positif akan dilihat pembentukan cincin yang berwarna-warni ya. Macam-macam warnanya tergantung dari senyawanya. Ada warna merah, coklat, dan seterusnya. Bisa juga diidentifikasi dengan menggunakan kloroform dan aluminium klorida. Nah, penambahan kloroform dan aluminium klorida pada senyawa yang mengandung inti aromatis ini karena dapat membentuk ion triasil karbonium yang berwarna. Kalau hasilnya positif, itu akan ditunjukkan dengan adanya perubahan warna. Ini juga tergantung dari senyawanya, ya ada warna orange, merah, biru, hijau atau ungu. Sedangkan kalau negatif, biasanya warnanya kuning muda. Ini adalah beberapa senyawa yang memberikan hasil positif. Benzena dan homolognya biasanya warna jingga hingga merah, arilhalida jingga hingga merah, dan seterusnya sampai antrasen akan membentuk warna hijau. Kemudian ada uji azoksibenzena dengan adanya aluminium klorida. Ini juga untuk uji inti aromatis. Nah, di sini juga nanti akan dilihat ada pembentukan kompleks diazo yang berwarna. Ya, hidrokarbon aromatis akan membentuk warna jingga gelap hingga merah gelap atau endapan berwarna. Sedangkan yang polisiklik itu seperti naftalen dan antrasen biasanya menghasilkan warna kecoklatan. Berikut kita akan membahas identifikasi karbohidrat atau gula. Karbohidrat dapat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dan disakarida merupakan padatan atau bisa juga dalam bentuk cairan, ya sirup tanpa warna yang mudah sekali larut di dalam air dan praktis tidak larut di dalam ether dan pelarut organik lainnya. Sedangkan polisakarida memiliki karakteristik yang serupa, namun umumnya dia tidak larut di dalam air karena bobot molekul yang tinggi, kecuali dilakukan pemanasan dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menentukan ya mendeteksi karbohidrat, kita bisa menggunakan uji molis. Ya, nanti akan membentuk cincin berwarna ungu. Jadi di sini nanti asam sulfat akan menghidrasi ikatan glikosidik pada karbohidrat untuk membentuk monosakarida yang dengan adanya asam dia akan mengalami asam sulfat tadi ya, asam sulfat pekat, dia akan mengalami dehidrasi, membentuk furfural atau derivatnya. Nah, furfural ini yang kemudian ya akan bereaksi dengan alfa naftol membentuk kompleks berwarna ungu. Kemudian ada reaksi selanjutnya uji Barfoot. Nah, uji Barfoot ini berguna untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Ya, uji ini didasarkan pada reaksi reduksi ya oleh tembaga 2 asetat menjadi tembaga 1 oksida atau Cu2O oleh aldosa dan ketosa membentuk endapan merah bata. Jadi kalau positif itu monosakarida itu sangat cepat membentuk endapan merah bata. Disakarida juga bisa positif tetapi agak lama ya, sekitar 10 menit karena harus dihidrolisis terlebih dahulu. Kemudian uji Fehling ini untuk menentukan ada tidaknya gula produksi di dalam karbohidrat tersebut dan aldehid. Adanya gula-gula produksi itu akan mengubah nantinya warna biru dari reagen menjadi endapan kuning atau merah bata dari Cu2O. Selanjutnya ada uji Benedict. Ini merupakan modifikasi dari uji Fehling dan dilakukan untuk juga mendeteksi gula produksi. Nah, kalau positif itu nanti ditunjukkan oleh endapan merah bata dari Cu2O. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Ini untuk membedakan gula aldosa dan ketosa. Seliwanov ini akan positif untuk gula ketosa. Nanti akan terbentuk warna merah dengan cepat, sedangkan aldosa itu lambat ya, tetapi warnanya juga tidak semerah dari ketosa. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita kali ini yang membahas mengenai identifikasi asam amino, sulfa, inti aromatis, dan karbohidrat. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain.